她是我的女人。Karena waktu pada Manik menentang surga telah mencapai batasnya, Wang Lin segera keluar dan segera pergi dengan kecepatan mencapai batasnya dengan menggunakan energi spiritualnya. Dia terus berteleportasi sambil memegang batu roh kualitas tinggi di tangannya. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat terowongan di lantai pertama. Namun saat dia hendak memasuki terowongan itu, sebuah tato emas muncul dan menyegel terowongan itu. Di saat yang sama, satu suara tua yang membawa tekanan kuat bergema di tempat itu. "Orang luar, lelaki tua ini sudah menunggumu lama sekali," kata lelaki tua bungkuk itu menatap ke arah Wang Lin dengan dingin. Wang Lin segera merasakan perasaan dingin menyelimuti tubuhnya. Dia tidak berani mundur. Jika dia mundur selangkah, lelaki tua itu akan membunuhnya. Dia menatap lelaki tua itu dengan dingin sambil memegang gelang perangkap binatang di tangan kirinya. Orang tua itu sedikit mengernyit lalu berkata, "Kau membunuh Momo. Dia ya, dan Cimu, aku bisa melihat roh yang penuh dendam itu di tubuhmu. Kau baru mencapai formasi jiwa tahap tengah, tapi bisa membunuh mereka. Terutama seorang pendekar 6 daun seperti Cimu, kau pasti sangat terkenal di dunia kultivasi. Siapa namamu?" tanya orang tua itu. "Wang Lin," jawab Wang Lin sedikit mengernyit. Tangan kirinya menekan gelang perangkap binatang itu dengan kuat. Kereta perang itu memiliki kelemahan. Butuh waktu lama untuk diaktifkan. Wang Lin tidak yakin dia bisa mengulur waktu cukup lama untuk membukanya. Orang tua itu melihat gelang dan berkata, "Ada bau roh binatang kuat di dalamnya. Sebaiknya kau katakan padaku, bagaimana caramu menyembunyikan dirimu? Jika tidak kau akan menjadi boneka tatoku," kata lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan Wang Lin segera merasakan ruang di sekitarnya mulai menyempit. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dia mengayunkan bendera larangan dan beberapa kabut hitam melesat keluar dan berubah menjadi naga yang menyerbu ke arah lelaki tua itu. Di saat yang sama, pedang surgawi muncul di tangan Wang Lin dan menebas ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu sedikit mengernyit dan menunjuk ke depan. Segera tato-tato di tubuhnya bergerak dengan cara yang aneh sebelum muncul di ujung jarinya dan menghantam naga-naga hitam dan bilah pedang hingga hancur. "Tidak buruk, pedang itu sepertinya harta yang berharga," kata lelaki tua itu melihat bekas merah di jarinya. Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Bendera larangan dan pedang surgawi tidak berguna di hadapan lelaki tua ini. Kilatan dingin melonjak di matanya saat dia mengeluarkan bendera larangan lain dan membuat segel larangan di tangannya. Orang tua itu menatap bendera larangan itu dan menggelengkan kepalanya. "Kau benar-benar punya banyak harta karun. Aku tahu bendera itu akan memanggil bencana surgawi. Tapi ini adalah makam abadi, dunia yang berbeda. Bencana surgawi tidak akan dapat menjangkau kami di sini," kata orang tua itu mengulurkan tangannya lagi. Segera suara berderak terdengar di sekitar Wang Lin dan retakan spasial muncul seolah sekitarnya akan runtuh. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin, sebuah gulungan sekejap muncul di tangannya menyebabkan wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serius dan tangannya tanpa sadar terhenti. Wang Lin merasakan kekuatan di sekelilingnya mengendur, meskipun dia telah menyempurnakan gulungan itu untuk waktu yang lama. Namun dia masih tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Melihat lelaki tua itu berhenti sejenak karena gulungan, Wang Lin segera melarikan diri dengan cepat sebelum mengayunkan pedang surgawi ke udara dan celah spasial muncul, dan Wang Lin dengan cepat memasuki celah itu. Saat dia memasuki celah itu, lelaki tua itu muncul di celah. Dia mendengus dan melangkah masuk ke dalam celah itu untuk terus mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin memasuki celah itu, angin kencang menghantam tubuhnya. Ada banyak sekali organisme kecil di dalam angin itu membuatnya merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bahkan jiwa asalnya berkedip-kedip seperti api di tiup angin. Meskipun dia telah tahu bahaya dari celah spasial, namun Wang Lin terkejut dalam hatinya. Jika dia tersesat di dalam kehampaan, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Di dalam kekosongan ini, ada angin dingin yang dapat memadamkan jiwa asal, dan tempat ini benar-benar gelap. Dia segera mengeluarkan kompas bintang dan dengan cepat terbang menjauh.
Inilah alasannya mengapa ia memasuki celah spasial. Hanya di dalam kehampaan ia dapat menggunakan kompas bintang untuk bergerak lebih cepat dan lolos dari kejaran lelaki tua itu. Saat lelaki tua itu memasuki celah itu, ia melambaikan tangannya dan sebuah tato muncul di celah itu untuk mencegahnya menutup. Orang tua itu bergumam, gulungan di tangan orang itu sangat mirip dengan harta karun suci klan di lantai 11, pikir orang tua itu merenung dan terus mengejar Wang Lin. Wang Lin duduk di atas kompas dan melesat sangat cepat. Dia tidak menemukan makhluk apapun sepanjang jalan. Tempat ini seperti kehampaan hitam yang tak berujung. Namun ia bisa merasakan lelaki tua itu masih terus mengejarnya. Lelaki tua yang mengejar nampak terkejut. Dia telah melewati jarak yang sangat jauh setiap kali dia melangkah, tapi dia masih tidak dapat mengejar Wang Lin. Dia yakin Wang Lin masih memiliki banyak harta berharga. Keinginannya untuk menjadikan Wang Lin sebagai boneka tatonya menjadi semakin kuat. Sementara itu Wang Lin mengerutkan keningnya. Kekosongan di makam abadi ini sangat aneh. Dalam beberapa hari terakhir terbang, dia tidak melihat apapun, bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual di kehampaan. Aku tidak bisa terus seperti ini, pikir Wang Lin dengan dingin. Dia segera mengeluarkan gelang dan kereta perang muncul di kompas bintang. Segel di tangannya berubah dan roh binatang itu tiba-tiba muncul di samping kereta perang. Karena Wang Lin sangat dekat, roh binatang itu segera mencoba melahapnya. Namun rantai kereta segera menarik roh binatang itu kembali, menyebabkannya terus meraung sambil melotot kejam ke arah Wang Lin. Tangan Wang Lin membuat segel lagi dan paku-paku pada kereta perang itu mulai memancarkan cahaya hitam yang diserap roh binatang membuat binatang itu tumbuh lebih besar. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin dan kompas bintang berhenti. Orang tua itu menyadari Wang Lin telah berhenti bergerak dan mempercepat langkahnya. Kekuatan jiwa yang kuat menyapu ke arah Wang Lin. Kekejaman melonjak ke mata Wang Lin saat menyadari lelaki tua itu memasuki jangkauan serangnya dan segel di tangannya dengan cepat berubah saat jarinya menunjuk ke arah lelaki tua itu. Rantai kereta yang mengikat binatang itu tiba-tiba menghilang. Tapi rantai antara roh binatang itu dan Wang Lin masih ada. Mata roh binatang itu menatap tajam ke arah lelaki tua bungkuk itu. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah dan berhenti melangkah. Segel di tangannya berubah dan banyak tato di tubuhnya sekejap terbang menjadi perisai penghalang yang melayang 3 inci di atasnya. Tepat ketika binatang itu tiba dan menghantam perisai tato hingga menyebabkan ledakan keras. Kereta perang pembunuh dewa itu sangat kuat hingga membuat lelaki tua itu terdorong mundur sejauh 1000 kaki. Matanya menjadi merah saat ia meraung dan tato-tato lain di tubuhnya berpindah 3 inci dari tubuhnya menjadi 5 inci. Roh binatang itu meraung sementara ia didorong mundur perlahan. Mata lelaki tua itu menjadi semakin merah saat dia hendak mendorong roh binatang itu menjauh. Namun Wang Lin segera mengeluarkan pedang surgawi dan menebas ke arah lelaki tua itu. Segera bila cahaya hitam melesat dan menghantam tubuhnya. Orang tua itu meraung dan tato di sekelilingnya tiba-tiba bergerak mendekati tubuhnya. Dia melihat ke arah Wang Lin dengan dingin dan tato tanaman berdaun 7 segera muncul di dahinya. Saat tanaman 7 daun itu muncul, tato di tubuhnya bergerak dengan liar, dan niat membunuh memenuhi mata lelaki tua itu saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Wang Lin segera merasakan energi dingin memasuki tubuhnya. Energi dingin itu berubah menjadi benih dan dengan cepat mulai tumbuh. Wajah Wang Lin nampak pucat dan batuk seteguk darah. Namun dia meraung dan mengayunkan pedang surgawi beberapa kali ke bawah, menyebabkan bila cahaya hitam terus menghantam lelaki tua itu dan tato-tato itu terdorong kembali mendekati tubuhnya. Hal ini membuat roh binatang itu mendorong lebih ganas ke depan untuk bisa melahap lelaki tua itu. Melihat roh binatang buas itu hendak melahapnya, kilatan dingin melonjak di mata lelaki tua itu. Dia melepaskan gelang tulang dari tangannya. Gelang itu tiba-tiba melepaskan gelombang kabut iblis dan sebuah tato muncul. Tato itu nampak rusak dan tidak lengkap, bahkan ada beberapa bagian yang hilang. Namun tato itu membuat Wang Lin merinding. Saat tato iblis itu muncul, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba diselimuti cahaya hijau. Mata lelaki tua itu dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, "Ini adalah tato pamungkasku. Dengan tato ini, aku mampu mencapai tahap 7 daun. Karena kau sudah melihat tato ini, kau bisa mati dengan tenang.
kata lelaki tua itu dengan dingin. Tato itu bersinar sekali lagi, menyebabkan roh binatang kereta melepaskan kabut hijau dari seluruh tubuhnya. Dia meraung dan menatap tato misterius itu dengan enggan. Jika kekuatannya berada di puncaknya, ia akan berani melawan tato misterius itu, tapi sekarang ia harus mundur saat menggoyangkan tubuhnya melepaskan diri dari cahaya hijau dan menghilang ke dalam kereta. Wajah Wang Lin nampak kusam, dia segera menyadari benih tato yang tumbuh di jiwanya perlahan mulai tumbuh menyebar, dia segera kembali ke kompas bintang dan terbang menjauh. Orang tua itu melihat Wang Lin menghilang, namun dia tidak mengejar, dia melihat ke dadanya, ada 3 luka yang cukup dalam disebabkan oleh pedang surgawi. Niat membunuh yang dalam melonjak di matanya, dia melambaikan tangannya dan gelang tulang kembali ke tangannya, lalu ia dengan cepat mengejar Wang Lin. Di kompas bintang, tampak Wang Lin memejamkan matanya, saat ini di kepalanya ada tanaman yang akarnya perlahan tumbuh, tanaman itu telah melewati wajahnya, lehernya, dan masih terus menyebar. Gelombang rasa sakit melonjak keluar dari matanya, dia tiba-tiba membuka matanya yang sedikit gila. Tapi kemudian dengan cepat menutupnya dan memperlihatkan ekspresi berjuang menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Tapi meski demikian, ia mampu menjaga sebagian pikirannya tetap tenang untuk mengendalikan kompas bintang dan melanjutkan pelariannya. Namun beberapa waktu kemudian tanaman di dahi Wang Lin tumbuh dengan cepat dan menutupi tubuhnya, bahkan ada garis-garis hitam di tangannya. Garis-garis hitam ini membentuk berbagai tato yang tampaknya telah mengakar di dalam daging Wang Lin dan perlahan menyebar. Rasa sakit yang ditunjukkan Wang Lin di wajahnya semakin parah, dia tiba-tiba membuka matanya dan membentuk segel di tangannya, setelah beberapa waktu dia membuka matanya yang masih merah. Namun gambar tato secara misterius muncul di matanya lalu menghilang kembali di matanya. Tato ini benar-benar terlalu mengerikan. Pikir Wang Lin tampak sangat muram saat melihat garis-garis hitam di punggung tangannya. Tato itu telah menutupi seluruh jiwa asalnya seperti jaring yang menjebaknya dan muncul di kulitnya. Tato ini sepertinya memiliki kehidupan. Aku hanya bisa menahannya untuk sementara. Pikir Wang Lin sesaat lalu mengatur tubuhnya untuk menstabilkan energi spiritualnya. Dia dengan dingin menatap kekosongan di belakangnya saat merasakan lelaki tua itu masih mengejarnya dan semakin dekat. Semua senjatanya saat ini tidak berguna melawan lelaki tua itu kecuali gulungan itu, tapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Karena itu dia hanya bisa terus terbang dan melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama di kehampaan ini. Sementara itu, orang tua itu terus mengejar. Namun semakin dia mengejar, semakin dia terkejut dengan Wang Lin di depannya yang bisa terus terbang dengan kecepatannya setelah terbang sekian lama. Meskipun dia tahu Wang Lin menggunakan semacam harta karun, namun harta karun tetap akan menghabiskan energi spiritual. Lelaki tua itu merenung, orang yang mampu mengendalikan harta saat diserang benih tato di dalam dirinya sangatlah langka, orang ini pastilah murid dari sekte besar, mungkin juga murid Suzaku, aku harus menyempurnakannya menjadi boneka, itu akan menjadi boneka yang hebat, pikir orang tua itu dengan dingin. Di saat Wang Lin terus melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan dahinya mulai bergetar dan semua tato di tubuhnya mulai bergerak. Serangan lagi, pikir Wang Lin mengerutkan keningnya, pikirannya segera diarahkan untuk menekan kekuatan tato. Namun setelah beberapa waktu, dia membuka matanya dan tato di matanya dan tangannya bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Saat ini dia nampak seperti anggota klan abadi terabaikan sama seperti lelaki tua itu. Wang Lin bisa merasakan bahwa tato itu telah menembus jiwa asalnya dan mulai menyebar. Begitu seluruh jiwa asalnya tertutupi oleh tato, dia akan menjadi boneka tato. Dia ingin segera memanggil Suntai, tetua sekte mayat, namun dia tidak tahu di mana Suntai sekarang. Dia merenung sejenak dan tatapan matanya menjadi dingin. Selama 500 tahun berkultivasi, dia telah melalui banyak situasi hidup dan mati. Pengalaman ini membuatnya sangat bertekad untuk bertahan hidup, semakin berbahaya, semakin dia tenang. Wang Lin menenangkan dirinya dan mulai mengamati tato itu dan mulai merenung, yang terpenting sekarang adalah menghilangkan tato itu berasal dari tanaman, karena itu adalah tanaman, maka tidak peduli kekuatan apa yang dimiliki tato itu pasti elemen kayu, pikir Wang Lin. Dia menghadapi bahaya seperti ini saat dia masih di tahap pembentukan pondasi,
Pada saat itu, dia bertemu dengan roh api binatang buas yang terpencil di Hoven yang mencoba membunuhnya. Namun pada saat terakhir, manik menentang surga muncul dan menyerap roh api dan melengkapi elemen api. Saat memikirkan hal itu, Wang Lin memutuskan untuk mencobanya. Dia menunjuk dahinya dan manik surga terbang keluar dari dahinya dan melayang di depannya. Ada gambar beberapa daun di manik itu. Dia ingin mencoba memindahkan elemen kayu ke manik surga. Namun kecepatannya mengendalikan kompas bintang akan berkurang sebelum orang tua itu menyusulnya. Wang Lin tahu waktunya singkat, tapi itu adalah satu-satunya pilihannya. Setelah memikirkan itu, Wang Lin bertaruh, dia segera menarik energi spiritualnya dan tanaman iblis itu muncul di dahinya dan tumbuh perlahan. Di saat yang sama, orang tua itu segera menyadari kalau kecepatan terbang Wang Lin telah melambat, dia mendengus dan mengejarnya. Sementara itu, garis-garis hitam bergerak secara misterius di tubuh Wang Lin. Terkadang, garis-garis itu akan tertarik ke dahinya, dan terkadang akan memanjang lebih jauh, menyebabkan ekspresi kesakitan di wajah Wang Lin semakin kuat. Tak lama kemudian, tanaman di dahinya menjadi lebih jelas. Satu daun terbuka dan daun kedua hampir terbuka. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan meraung saat menatap manik yang menentang surga. Kejernihan di matanya perlahan menghilang, lalu jernih kembali. Proses ini terus berulang. Orang tua itu tampaknya menyadari sesuatu. Sambil menyeringai dia terus mengejar. Dia yakin selama kultivasi orang itu tidak lebih tinggi darinya, orang itu tidak akan dapat mencabut benih itu. Sementara itu, perjuangan Wang Lin menjadi semakin sengit, dan manik yang menentang surga itu tiba-tiba melepaskan cahaya hijau. Awalnya cahaya itu lemah, tapi lama-kelamaan menjadi lebih terang. Tak lama kemudian, daun yang baru saja terbuka itu bergetar dan ditarik keluar dari dahi Wang Lin, lalu diserap oleh manik yang menentang surga. Saat daun itu menghilang ke dalam manik menentang surga, kejernihan di matanya muncul kembali. Wang Lin menjadi bersemangat, dia dengan cepat menunjuk manik yang menentang surga untuk membuatnya menghilang dan kemudian mengalihkan perhatian penuhnya untuk mengendalikan kompas bintang untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa waktu sangatlah penting, jadi dia tidak punya waktu untuk manik yang menentang surga itu menyerap lebih banyak. Setelah dia tahu manik menentang surga itu dapat menyerap tato itu, dia tidak lagi terburu-buru untuk menyingkirkannya, dan terus melarikan diri. Lelaki tua itu muncul tepat setelah Wang Lin menghilang. Wajahnya sangat muram saat dia menatap ke kejauhan dan merenung, mengapa orang ini punya begitu banyak harta yang berbeda? Aku harus cepat menangkapnya dan memurnikannya menjadi boneka tatoku, gumam lelaki tua itu dengan dingin dan terus mengejar. Sementara itu Wang Lin sangat senang saat duduk di kompas, dia menyentuh dahinya, dan bergumam, aku tidak menyangka akan menemukan keberuntungan seperti ini dalam kemalangan. Sekarang elemen air, api, dan tanah manik menentang surga sudah lengkap, aku ingin tahu apakah elemen kayu akan lengkap setelah menyerap tato tanaman itu di tubuhku, pikir Wang Lin. Wang Lin telah menghabiskan banyak energi spiritual untuk mengendalikan kompas bintang agar bisa melarikan diri. Dia sudah menghabiskan lebih dari setengah pil, hanya ada beberapa botol yang tersisa. Tapi bahaya di belakangnya masih belum hilang. Namun tak lama kemudian lelaki tua yang mengejarnya itu perlahan melambat. Kesenangan melonjak di hati Wang Lin, tidak apa semua pil habis, aku masih punya batu roh kualitas tinggi, jadi aku bisa bertahan sampai iblis tua itu berhenti mengejar, pikir Wang Lin menoleh ke belakang sambil mencibir. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.